Kali ini, Chef Yongki bakal jalan-jalan ke Pasar Lama Tangerang buat nyicipin laksa legendaris yang katanya enak banget. Dari situ, Chef Yongki juga mau bongkar resep laksa khas Taman Laksa. Kira-kira, Chef Yongki tim laksa Pasar Lama atau tim laksa Taman Laksa ya? Halo ibu-ibu, ibu guru ya semuanya. Apa kabar? Kenalin ini Pak Guru. Bukan ya. Aduh, sekarang ibu masuk ke Trans 7. Ya tuh ada situ. Acaranya apa namanya? Secret Story. Masuk TV semua tuh semuanya. Ya kan? Masuk Trans TV. 7. Ya. Iya. Laksa Tangerang merupakan kuliner perpaduan budaya Tionghoa dan Melayu. Nah, di Pasar Lama Tangerang ada salah satu penjual laksa yang sudah legend dan terkenal. Masyarakat setempat menyebutnya Laksa Benteng, satu-satunya penjual laksa di Pasar Lama. Pak, udah berapa lama ini jualan di sini? 36 tahun. 36 tahun. Sekarang Bapak umurnya berapa? Udah 55, 36 berarti masih umur belasan Bapak udah jualan ya. Dulu kata waktu zamannya Dilan udah jualan ya. Udah remaja. dulu dipikul ya kalau nggak salah ya, dipikul ya. Terus udah capek baru ini. 55 masih muda, Pak. Gerobak, baru ke motor. Oh, baru ngomong. Oh, iya Pas motor. Covid dah tuh, pas Covid. Motor. Dagang kolab, Ya, saya lariin ke motor biar supaya bisa berjalan. Betul ya, banyak usaha ya, betul ya. Emang ini makannya di sini doang Di nih. sini. Satu-satu nih kayak di Pasar Lama Tangerang. Pak Masitar doang nih yang jualan. Ya, betul. Oh, iya. Ini namanya laksa apa? Benteng. Laksa Benteng. Tuh namanya Laksa Benteng ya. Lokasinya persis berada di depan pintu masuk kelenteng atau Vihara Bontekbio. Dinamakan Laksa Benteng karena terletak di Pasar Lama Tangerang yang terkenal dengan etnis Cina Benteng, peranakan Tionghoa yang menetap di daerah Tangerang. Nah, ini dia nih. Ini kalau di kota nih pakainya bihun. Dia di sini pakainya ini pakai tepung beras ya. Saya boleh cobain ya? Tuh. Dia bikin setiap hari. Dia apa ngaret banget. Bukan ngaret ya, apa namanya? Kenyal. Lentur ya. Dia ini bikin sendiri semua. Iya, bikin sendiri semua. Ini bikinnya dilinting satu-satu gitu Iya, ya, Pak? diadonin dulu. Oh, diadonin. dulu, Nggak kayak diginiin enggak. macam-macam. Diadonin kan ada cetakan juga. Ada cetakannya, ya kan. Jadi ini Chef, ciri khasnya dari Khasnya Laksa dari Benteng ini ya. Ini nomor Pak 1. Masitar doang yang punya. Iya. Wih. Nggak ada yang bikin sih. Kebanyakan orang kasihnya bihun yang kering itu loh. Ah. Terus digodok gitu ya. Oke. Ini boleh saya cobain nih? Boleh. Sama piring-piringnya? No, Oh jangan. enggak ya, jangan. Piringnya jangan. 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 Ini saya cobain ini aja dulu ya. Gitu. Tinggal ngasih kucai. Oh, kucai. Kalau kata orang Tangerang makan laksa, kalau nggak ada kucai bukan makan laksa. Oh, makan apa dong? Ciri khas. Kucai. Kucai. Kucai mentah ya. Keistimewaan Laksa Benteng buatan Pak Masitar pada bumbunya yang lebih medok, tidak terlalu kental dan terasa berminyak. Selain itu, ada tambahan rempah-rempah yang sudah jarang ditemui di pasaran. Dia ada kunyitnya, ada jahenya, ada jintennya, ada ketumbarnya, ya. Nah, ya kan? Ada ketumbarnya. Oh, Bedanya apa sih? ada temu mangga. Temu mangga. Ah, ada ya? Iya. Temu mangga. Temu mangga itu bentuknya kayak jahe, tapi wanginya mangga. Oh gitu. Itu khasnya sini nih. Ada cabai merahnya, kerasa. Ini saya penasaran, Chef. Dia lihat kuahnya kayak mirip nih kan. Maaf ya, Chef. Iya, ya. Nah, dia kayak kuah kari nih. Benar. Beda apa sama? Warnanya beda. Bedanya gimana, Chef? Nah, kalau kuah kari itu makanan orang India ya. Jadi di dalamnya dia ada kapulaga. Kapulaga, terus dia ada cengkehnya. Kemudian ada kayu manisnya. Kalau ini enggak. Nggak ada. Ini enggak. Buah laksa buatan Pak Masitar tak menggunakan kaldu ayam, tapi kacang hijau dan santan. Ngomong-ngomong, kok ada yang mirip ya? Apa? Ini ada yang mirip. Rambutnya dikira sikat ya Tuhan. Mirip ya. Beda ini keras, ini lembek. Chef tuh. Tapi bagus juga ini kalau taruh di sini. Jadi anting gitu ya. Iya. Jangan ngomong ini, kita ngomong makanan aja. Iyalah. nih.
Nah, nggak apa-apa. saya jadi penasaran, Chef. Hmm. Perbedaan laksa yang Benteng ini sama laksa yang di Bogor tuh kan ada Beda. tuh. Nah, bedanya gimana tuh? Beda jauh. Kalau yang di Bogor itu dalamnya tuh dia ada kondimennya, dia ada togenya, Oke. ada tahunya, ada daun kemanginya, ada empingnya. Itu bedanya. Sama bumbu dasarnya hampir sama. Tapi Bumbu dia pakai dasar. tahu juga kan? Pakai dia tahunya ada yang digoreng, ada juga yang kayak gini. Tapi enak yang ini. Oh iya benar. Dia lebih kan digodok jadi meresap bener ya ke dalam bumbunya itu ya. Oh iya, sama ini satu, Chef. Hmm. Kalau di Bogor nggak ada kentangnya. Ini ada kentangnya. Betul. Ya kan? Sama kacang hijau kan. Cuman nih kalau bapaknya jual dikasih bawang goreng, mungkin orang lebih suka lagi. Ada banyak laksa di Indonesia seperti laksa Betawi, laksa Tangerang, laksa Medan, dan laksa Banjar, Kalimantan Selatan yang memiliki cita rasa berbeda dan ciri khas masing-masing. Ada laksa Betawi nih. Oh, Katanya ya. bedanya apa nih laksa Nah, Betawi? kalau laksa Betawi itu hampir sama kayak laksa Bogor. Kalau laksa Betawi dalamnya tuh ada dikasih ini daun serawung. Suraung, Daun kemangi. serawung, kemangi. Ya. Nah, ada daun kemanginya. Terus dia masaknya dalamnya ada ebinya. Oh, ciri khasnya. Ya. Kalau yang Betawi itu dia pakai ebinya digoreng, udah gitu di blender sama bumbu baru ditumis. Makanya agak sedikit wangi-wangi udang gitu ya. Banyak cara sih, nggak bedanya kayak rendang juga yang bikin semua orang bisa bikin kan. Tapi kan beda-beda ya. Jadi Nah. punya ciri khasnya masing-masing. Punya sendiri Dan masing-masing. yang pasti kuliner Nusantara nggak Ya. ada matinya. Ya, itu. Namanya jenis laksa mungkin ada berapa puluh loh. Yang kita tahu aja cuma sekian ya. Berapa ya? Benar. Masih ada banyak lagi. Wih, soto, rendang, semua masakan berjibun. Dan semuanya masakan Indonesia. Kita sebut itu makanan premium. Kalau di Jakarta di hotel-hotel udah berapa? Di sini tadi berapa ya Bang? Berapa harganya? Lokasi laksa berikutnya yang kami datangi berada di Jalan Muhammad Yamin, Babakan, Kota Tangerang. Nah, kita mau kemana lagi nih? Wah. Nah, kita di sini juga ada di Tangerang sini ada satu tempat ya. Iya. Tuh, udah deket sih tempatnya tuh. Oh itu Ya, yang banyak ramai itu orangnya. Ya, ya. Nah itu Itu tempat apa? itu tempat tadinya dia jualannya laksanya itu di pinggir lapas. Oh. Ngeblok sih sendiri. Sekarang sama pemerintah udah dipusatin jadi satu, makanya namanya Taman Laksa ya, Taman Laksa. Ini karena makanan khas Tangerang. Nanti kita mampir tuh di depan, jangan lupa ya Mal. Iya. Oh, ntar lagi ya parkir ya. Parkir. Oke. Laksa Tangerang mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Dulu, penjualnya berjualan keliling kampung sekitar tahun 2000-an. Laksa menjadi salah satu makanan favorit warga lokal. Bahkan, Pemkot Tangerang pada 2010 membuat pusat kuliner Laksa Tangerang. Dari sekian banyak tukang laksa di sini kira-kira kemana ya? Macam-macam nih, ada Mang Kayak suara sigala. Nih, kelihatannya kalau Bang Tubing ada yang punyanya ada di situ. Oh, deh. ini nih ya? Ya, Oh, iya. kita datang situ. Unik ya sih, depannya ada foto orangnya. Iya. Itu bukan foto istrinya. Ah, repot tadi. Kalau foto istrinya namanya bukan Bang Tubing, Iya. Nyonya Umi. Nyonya Umi. Uniknya di setiap kios terpampang lengkap nama dan foto pemilik kiosnya yang berjumlah 7 orang. Selain tahu dan telur, ada potongan ayam dalam semangkuk laksa di sini. Nah, ini yang penasaran. Kayaknya di sini ada ayamnya nih. Coba boleh dilihat. Ini ada ayamnya bukan? Ayamnya ini boleh diangkat dulu. Oh, ini dicelup dulu ayamnya atau gimana? Mau dicelupin lagi nggak apa-apa boleh. Oh, digituin. Ya. Nah, saya penasaran. Kalau yang kari kayak begini, Ya. lebih cocok ayam negeri apa ayam kampung? Itu soal selera ya. Selera juga. Jadi gini, kalau ayam kampung memang sekarang harganya juga udah nggak ke ini ya. Jadi kalau Yoki lihat ini dia pakai ayamnya ayam ternak, ayam kampung ternak atau ayam pejantan biasanya ya. Pakai pejantan harganya lebih miring, tapi boleh mau pakai ayam ayam potong ya istilahnya ya. Boleh cuman kurang bagus itu. Ya, kurang wangi ya. Berarti Bapak ini mesti ngejaga khasnya ini ayam kampungnya tetap ya. Iya, kampung ternak ini namanya. Oh iya, ayam kampung kampung. ternak. Warna kuah laksa Tangerang lebih pekat dan berwarna merah. Berbeda dengan laksa Bogor yang cenderung kuning dan terdapat tambahan oncom.
Perbedaan yang paling mencolok adalah mie putih yang terbuat dari tepung beras. Gimana rasanya Om? Wah, ini enak. Tadi kita makan soalnya nggak ada dagingnya ya, Iya, maksudnya nggak ada ayamnya. Nggak ada ya. ayamnya. Ini jadi lebih kaldunya dapat, ayamnya dapat, lebih terasa ya. Saya mau tanya dulu satu, pagi masaknya jam berapa ini? Kalau laksa itu nggak bisa dadakan Om. Jualan sekarang, Ya, bumbunya kemarin udah bikin bumbunya, terus? mie-nya, Heeh. makan laksa itu mie-nya Om. Ya mie-nya betul, Buatnya malam, biasa diadonin, diadonin. kukus 3 jam. Oh dikukus, jadi bukan dicelupin, dipanasin. Langsung baru dicetak, dipres. Ya. Kalau cetakannya manual Om, nggak pakai Ya, tapi justru itu yang harus dipertahankan. Ya, kecuali nanti udah rame ini semua, nggak mungkin dah kalau pakai tangan. Benar apa enggak? Ya. Kebanyakan pedagang laksa Tangerang membuat mie-nya sendiri. Berbeda dengan laksa Bogor yang menggunakan soun yang banyak dijual di pasar. Nah, kali ini kita akan tanya sama ibu-ibunya yang sedang makan apa namanya? Laksa ya, laksa Tangerang ada di sini. Halo ibu-ibu, ibu guru ya semuanya. Apa kabar? Kenalin ini Pak Guru. Bukan ya. Aduh, senang sekali. Boleh saya duduk di sini, Bu? Bu, kenapa milih pagi ini makannya di sini? Apa setiap hari makannya di sini? Ya, kadang-kadang dan kita jarang Pak. Buat ibu-ibu bagaimana nih? Komennya bagaimana? Coba. Ibunya ada yang cantik satu. Yang lainnya juga cantik loh. Ibu ini kelihatannya yang paling muda nih. Iya. Rasanya enak. Ya. Terus vibes suasana makannya juga enak. Benar. Nah, ibu-ibu, sekarang saya nggak mau terlalu ganggu makan. Ibu lagi makan di sini. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Sekarang ibu masuk ke Trans 7. Ya, tuh ada situ. Acaranya apa namanya? Secret Story. Masuk TV semua tuh. Semuanya. Ya kan? Masuk TV. Trans 7. Iya. Nah, kalau penasaran, gimana nih cara membuat laksa khas Tangerang dengan mie putihnya yang khas? Yuk, sini merapat. Chef Yongki mau berbagi ilmu dan tentu saja resepnya. Jangan lupa, dicatat dulu bahan-bahannya. Campurkan tepung beras dengan air mendidih. Ingat ya, tepung berasnya harus lebih banyak daripada airnya. Tujuannya agar adonan mie laksanya lebih padat. Tuh, ini harus 1 kali jadi nih ya. Ini dari panas. Tuh. Ini. Nah, ini juga kalau orang bikin ini nggak bisa pakai hand clove. Oh, jadi Nggak nggak usah boleh. pakai tangan ya? Soalnya kalau pakai hand clove kita nggak tahu kelenturannya. Jadi Oke. di sini memang nggak boleh. Banyak hal kayak bikin roti. Itu nggak boleh pakai ya. Nanti nggak tahu bikin donat. Oke. Kalau pakai hand clove beda. Gitu, jadi harus Tuh. pakai kayak spatula kayu Pakai begini spatula kayak gini terus baru pakai tangan. Jangan pakai kaki ya. ya? Apalagi pakai perasaan. Pakai perasaan tuh. Nah ini kalau udah kayak gini tuh, ini kan masih rada anget ya. Tuh masih anget kan? Ya. Udah, terus mejanya kita lapin dulu. Baru ini taruh sini. Oh gitu. Ini tangannya panas ya. Adonan tepung berasnya diaduk, digulung dan ditekan di atas meja supaya hasilnya lebih padat. Perlu ketelitian dan kesabaran ekstra nih. Ini kan tadi dia memantapkan jadi. Sampai kayak gini tuh, ini kan elastis tuh udah. Luar biasa ya. Kalau udah profesional tuh, baru berapa menit langsung jadi. Tuh. Kalau saya nggak tahu sampai kapan jadinya. Tuh, yang penting gini kerasnya gitu. Nah, udah gitu kita pakai alat ini. Nah, ini kan Anda bisa dapatkan ini banyak yang jual nih untuk bikin. Kalau dia aslinya ditipisin, dipotong kotak-kotak atau dia pakai alat mie giling itu loh. Ambil segini kurang lebih ya. Nih, kita masukkan ke sini. Terus tekan gini tuh, tapi tekannya pelan-pelan. Tuh, dia keluar. Tuh. Tuh, dia licin kan? Nih. Nah, ini tuh kita kasih apa? Kita potong gini. Tuh, kumpulin ya. Terus isi lagi. Tuh, sampai banyak.
Ini nekannya juga keras, coba pegang. Coba. Proses mencetak hampir mirip seperti mencetak kerupuk. Kalau sudah jadi, tinggal direbus. Eits, ada yang harus diperhatikan loh, supaya mie yang sedang direbus nggak lengket satu sama lain. Jadi gini, kalau udah gini, biasa kalau tepung beras, tepung ketan kan kalau udah matang dia ngegumpal. Makanya di sini saya pakai minyak kelapa. Oh gitu. Kalau aslinya minyak kelapa, kalau sawit itu kan kita baru ya. Iya. Kalau dulunya minyak kelapa, tapi boleh pakai minyak sawit. Kalau tinggalnya di Amerika atau di Eropa, pakainya butter. Oh pakai butter. Iya. Lebih wangi dong. Kalau berarti. di India lain lagi, Apa tuh? pakai ini sampo rambut itu loh. Yo, sabur rambut itu berbusa nanti. Busa ya, enggak ya? Oke. Ciri mie laksa yang sudah matang, semuanya muncul di permukaan dan teksturnya menjadi lebih besar dan kenyal. Jangan lupa, setelah ditiriskan, dicampurkan dengan minyak kelapa agar tidak lengket. Jadi ini kita pakai yang namanya temu mangga tuh. Oh ini jadi ciri Ya. khas yang kemarin Nih. katanya ya? Ini temu mangga. Dia kalau dicium gini baunya mangga. Nah ini kenapa kulitnya tidak dibuang? Nah asal Anda tahu ya, tanaman akar-akaran berbumbu itu kulitnya saya tidak buang. Karena 70%, 60-70% vitamin ada di kulitnya. Beda dengan di luar negeri, saya juga heran mereka belajar dari mana. Kulitnya pada dibuangin, itu kan vitaminnya dibuang. Iya. Makan sama kulitnya, yang penting ini kita cuci dulu bersih. Karena dia dari tanah kan, cuci bersih kayak gini. Termasuk di sini jahe, ini lengkuas, ini potong 4 aja nih, saya mau blender aja lebih wangi. Ini juga dipotong juga, Chef? Itu enggak, itu diirit-irit aja. Diiris-iris ya? Tuh, nanti kita masuk ini gini. Tuh, ini dipotong dulu supaya wanginya cepat keluar. Ini terus jahenya juga. Kamu jahe mau di blender juga boleh. Nah, Pak Alvin ini masukin dulu pertama nih daun salam. Yogi, daun salamnya kok kering? Nah, ya jangan lupa. Daun salam yang baik adalah kita begitu petik jangan segar. Oh gitu? Ya, jangan ya. Jadi harus yang keringin dulu. Kering ini wanginya nanti keluar. Jadi kalau Anda keluar negeri, orang sana bule-bule katanya biasa pakai daun apa namanya? Apa di luar negeri namanya daun Kayak sumber bay leaf dia ngomong. Bukan, bay leaf bau jamu. Kalau ini bau daun pandan ya, harus dikeringkan dulu. Ayamnya harus direbus dulu dengan rempah-rempah seperti salam, sereh, jahe, dan lengkuas. Proses memasak ayam kampung lebih lama dibandingkan ayam potong. Ya, sekitar 1 jam lebih sampai dagingnya empuk. Sambil menunggu ayam kampungnya matang, kita buat bumbu untuk kuah laksanya. Ini nanti juga pakai santan kelapa, cuman dia pakainya sedikit. Dan yang penting kalau kita makan makanan Indonesia, Anda tidak perlu takut kolesterolnya tinggi. Tahu nggak kenapa? Karena hampir semua bumbu yang tadi saya blender, semuanya menyerap minyak. 4 terbesar yang menyerap minyak adalah Satu, lengkuas, daun salam, daun salam, bawang merah, bawang merah, dan bawang putih. bawang putih, Itu 4 tertinggi penyerapan minyak ke-1. Kedua, kemiri, ketumbar, ketumbar, jinten, tanaman akar-akaran, ya. Dan yang keempat, dompet. Oh iya betul. Dompet juga menjerit. Iya, dompet juga menjerit. Bumbu yang sudah ditumis hingga wangi dimasukkan ke rebusan ayam. Lalu dimasak kembali kurang lebih 30 menit sampai bumbunya meresap ke dalam ayamnya. Walaupun kuliner laksa banyak ditemukan di daerah Indonesia, ternyata laksa aslinya bukan berasal dari negara Indonesia. Makanan laksa memang memiliki cita rasanya sendiri. Untuk laksa khas Tangerang, rasa santannya tidak terlalu terasa karena kuahnya yang tidak terlalu pekat. Keunikan laksa khas Tangerang yaitu ada tambahan kacang hijau dan potongan ketangnya. Walaupun bentuknya mirip seperti kuah kari, namun kuah laksa khas Tangerang rasanya tidak terlalu berempah. Nah, Chef, gimana rasanya? Cocok nggak nih menurut Chef? Jujur. Jujur ya, menurut dari warga lokal biasa ya,
warga biasa rakyat jelata nih, dari 1 sampai 10 opor ya. Tapi sekali lagi saya mention, lidah saya tidak mewakili orang banyak. Tapi saya nilai dari 1 sampai 10, rasa laksanya 11. 11. Lebih dari 10 berarti. Rasanya enak.